Ketemu kembali di channel Aquascape Lovers. Di video kali ini saya akan bahas soal aquascape ya. Ini tank kedua saya. Jadi kalau kita mau main aquascape itu, kalau menurut saya ya, kita harus tentukan dulu ini. Kita mau fokus menikmati ikannya atau menikmati tanaman aquascape ya. Makanya saya punya dua tank. Yang di video kemarin itu tank untuk discuss dan main fish yang minim tanaman. Karena untuk discuss dan main fish itu memang butuhnya yang simple saja. Karena suhu air tidak boleh terlalu dingin ya. Untuk discuss dan main fish itu kisaran di 28 sampai 30 itu suhu terbaik airnya agar ikannya tetap sehat. Kalau di tank kedua ini saya fokus di tanaman. Jadi kalau tanaman kan malah semakin dingin semakin bagus. Jadi saya fokus di tanaman. Untuk ikannya pun ikan yang simple-simple saja ya, yang saya masukin di dalam tank ini untuk hanya melengkapi, membuat ramai dan ada kehidupan ikan di dalam tank ini. Jadi batu yang saya pakai ini batu truli dan siryu, sedikit batu kali ya. Kalau kayunya kayu rasa mala yang saya pakai. Jadi uniknya aquascape ini teman-teman, tidak mungkin ada yang sama settingan aquascape kita dengan orang lain, karena batang kayunya itu tidak mungkin ada yang kembar teman-teman. Nah itu uniknya untuk kita yang hobi aquascape, tidak mungkin ada kayu yang sama persis atau kembar. Jadi di situ seninya ya. Yang saya pakai kayu rasa mala ya. Lekukan-lekukannya, cabang-cabangnya tidak mungkin ada yang sama. Jadi tanaman yang saya pakai seperti biasa, Anubias barteri broadleaf di belakang, terus Bucephalandra untuk di area batu-batu, terus ada Anubias nana, Anubias petit, Anubias pinto. Untuk di backgroundnya saya pakai Valesnaria nathan. Pasirnya pasir Bali ya. Jadi substratnya seperti biasa. Bakteri starter, terus pumice atau batu apung. Saya tetap pakai pupuk dasar. Ada soil juga saya pakai, baru saya lapisi dengan pasir Bali sekitar 5 cm ya. Jadi untuk mossnya saya pakai moss wrapping. Nah untuk tanamannya saya suka kadaka, karena kadaka itu dia kan gondrong-gondrong, panjang-panjang, dan membuat tank kita ini hijaunya itu hijau semarak, hijaunya hijau ngejreng teman-teman. Jadi kalau kena dasar belakang itu stikernya hitam, dia akan hidup warnanya. Untuk kanister yang saya pakai di tank kedua ini, saya pakai kanister DIY, pipanya 8 in ya, jadi cukup besar. Terus untuk pompanya yang 3000 liter per jam. Di sisi kanan saya pakai skimmer, cukup satu skimmer ya. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Itu di pojok kiri tanaman Echinodorus, itu nanti bisa besar teman-teman. Jadi ada udang neocaridina, ada red cherry, ada orange lily, ada red lily, ada blue lily di sini, ada blue diamond, ada black coco. Jadi semuanya beranakan teman-teman. Jadi kalau air kita bagus, tanaman kita hidup, otomatis itu udang-udang bisa beranak pinak di sini teman-teman. Keong-keong pun, keong assassin saya pun beranak itu. Ada saya lihat kemarin 2 yang kecil sudah jalan-jalan di batu ya. Jadi wajib punya dua tank untuk menikmati ikan dan untuk menikmati tanaman. Jadi untuk kuras air, water change itu 1 minggu 1 kali saja saya ganti 1/4. Terus saya sifon kotorannya di tanaman-tanaman itu. Cahaya lampunya kurang lebih 6-8 jam. Kadang-kadang saking kita keasikan sampai kelupaan 6-8 jam kalau saya cahaya lampunya. Karena kalau kelewatan itu
bisa menimbulkan alga di mossnya itu. Nah, jadi kalau mossnya posisi di situ teman-teman, lihat itu di tengah itu di batang pohon. Jadi kalau saya taruh makanan, karena kan ini ada ikan pelati nih, pelati kohaku, pelati sunrise, pelati Mickey Mouse, terus ada pelati blood red. Saya taruh makanan peletnya itu jangan langsung ditebar teman-teman, karena timbul kan dia di dasaran, dia di permukaan itu akan terisap skimmer, jadi akan percuma, banyak terisap di skimmer dan membuang-buang peletnya itu. Jadi saya taruh di tangan dulu, dijepit di 2 jari sampai dia agak basah, saya lepaskan di mossnya itu teman-teman. Nanti kalau saya lagi water change itu saya sifon itu mossnya itu, ada alganya jauh-jauh itu, saya pakai lidi namanya, sapu ijuk ya, ambil 1 batang buat dikorek-korek supaya alganya tuh lengket di lidinya itu, di sapu ijuknya 1 batang itu. Simple teman-teman, asal kita rajin saja, kita menikmati, kita enjoy ya, karena kepuasannya berbeda kalau kita penikmat aquascape. Kita memang cinta dunia ini, dunia aquascape ini memang berbeda, ada kepuasan tersendiri. Walaupun ketika kita mengurusnya ini seminggu sekali itu cukup menyita waktu ya, tapi ada kepuasan tersendiri ketika water change sudah bening, semakin bening lagi dia, itu akan membuat hati kita merasa bahagia sekali teman-teman. Itu kepuasannya ya. Jadi untuk kita semua pencinta aquascape, tentukan dulu mau menikmati ikan atau tanaman ya. Kalau bisa punya 2 lebih bagus teman-teman. Jadi ketika bosan kita ngelihat, bukan bosan, ketika kita sudah melihat tanaman, kita melihat ikan di sebelahnya lagi bersebelahan, itu akan lebih membuat hati kita lebih nyaman ya. Memang butuh waktu ekstra, butuh memang biaya ya, butuh ketelatenan, karena aquascape ini adalah seni ya. Jadi seni, jadi kalau orang tidak punya jiwa seni, saya rasa akan sulit untuk membangun aquascape ya, kalau tidak punya jiwa seni. Jadi harus punya jiwa seni, dan yang hanya ada jiwa seni yang bisa membangun aquascape yang tampilannya menarik mata dan menenangkan hati kita. Oke teman-teman, sampai sekian dulu. Jangan lupa like and subscribe. Kalau bermanfaat boleh dibagikan ya teman-teman. Salam satu hobi, aquascape lovers dimanapun berada. Salam bahagia untuk kita semua.